Secara umum ada 3 jenis corak seni lukis. Adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, pada corak ini ada aliran naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Pelukis beraliran naturalisme antara lain ada Abdullah Suryobroto, Basuki Abdullah, Mas Pringgadi, Wakidi Claude, Rubens, dan masih banyak lagi seniman yang beraliran naturalisme. Selanjutnya ada realisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran realisme antara lain ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Jan Mangkil, Dulah, Rembrandt dari Belanda. Nah, lukisan di samping itu ada yang tahu lukisan siapa itu atau apa judulnya? Nama atau judul lukisan Mona Lisa berasal dari biografi Giorgio Vasari tentang Leonardo da Vinci yang terbit 31 tahun setelah ia meninggal dunia. Di dalam buku ini disebutkan bahwa wanita dalam lukisan ini adalah Lisa Gherardini. Mona dalam bahasa Italia adalah singkatan untuk Madonna yang artinya adalah nyonyaku, sehingga judul lukisan artinya adalah Nyonya Lisa. Dalam bahasa Italia biasanya judul lukisan ditulis sebagai Mona Lisa. Nama Mona Lisa dan La Gioconda atau La Gioconde menjadi judul lukisan ini yang diterima secara luas semenjak abad ke-19. Sebelumnya lukisan ini disebut dengan berbagai nama seperti wanita dari Firenze atau seorang wanita bangsawan dengan kerudung tipis. Ada yang tahu harga lukisan ini berapa? Silahkan cek di Google ya, harga lukisan Mona Lisa. Terus romantisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya mengandung cerita, baik cerita binatang maupun manusia. Pelukis yang beraliran romantisme ini ada Raden Saleh, F. Goya dari Spanyol, Turner dari Inggris, dan Rubens dari Belanda. Selanjutnya kita akan masuk ke gaya deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasarnya atau bentuk aslinya. Yaitu contoh ya. Yang pertama ada ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Pelukis yang beraliran ini antara lain ada Vincent van Gogh dan Affandi. Nah, itu di bawah itu ada foto karya Affandi. Jika pengen melihat langsung bisa ke Museum Affandi di Yogyakarta. Yang kedua ada impresionisme, adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Namun kalangan akademisi ada yang justru menampilkan kesan garis yang kuat dalam impresionisme ini. Itu contoh karya impresionisme yang ada di pojok bawah. Pelukis yang termasuk dalam aliran ini ada Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Paul Cézanne, dan S. Sujoyono, dan masih banyak lagi seniman-seniman beraliran ini. Selanjutnya ada surrealisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya melebih-lebihkan kenyataan atau bisa disebut lukisan alam mimpi yang penuh dengan imajinasi. Pelukis yang beraliran ini adalah Salvador Dali ya, mohon maaf. Terus yang keempat ada kubisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasar kubus, bentuk dasar bidang seperti segitiga, segi empat, lingkaran, jajar genjang, elips, dan bentuk-bentuk bidang lainnya. Pelukis beraliran ini antara lain ada Pablo Picasso, Bat Mokhtar,
Sri Hadi, dan terus ada Fajar Shidik. Itu karyanya Fajar Shidik ya, yang di bawah tulisan. Nah, kita masuk ke gaya non representatif atau abstrak. Abstraksionisme adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenali. Bentuk dasar dari gaya ini adalah sudah meninggalkan bentuk aslinya atau lepas dari bentuk asli. Gaya yang tergolong dalam gaya abstrak adalah abstrak ekspresionis, adalah memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Aliran ini berpendapat bahwa melukis adalah memadukan unsur-unsur gambar berupa garis, warna, bidang, dan tekstur, dan ada juga jenis abstrak geometris. Abstrak geometris adalah suatu bentuk seni abstrak yang didasarkan pada penggunaan bentuk-bentuk geometris yang kadang meskipun tidak selalu ditempatkan dalam ruang non-ilusionistik dan digabungkan ke dalam komposisi non-objektif. Ini contoh abstrak geometris. Pelukis yang beraliran abstrak ada Wasili Kandinsky atau tokoh abstrak ekspresionis. Terus ada Piet Mondrian, Van der Leek, Malevich, tokoh abstrak geometris. Terus ada Jackson Pollock, ada Fajar Shidik, Mokhtar, Sri Hadi, dan Amri Yahya.